terhormat Bapak Kapolsek Gegesik, Bapak AKP Eko Buhari SH, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kamtibmas Pak Kirgi, sudah ada di tengah-tengah kita, dan yang terhormat Bapak dan Ramil Gegesik Pak Kapten Dulkolim, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Babing Pak Mulyana. Juga hadir Bapak Uwu Jaga Pura Lor, sudah ada di tengah-tengah kita, dan juga teman-teman Ibu Ketua Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu Kabupaten Cirebon, beserta rekan-rekan advokat Kongres Advokat Indonesia Kabupaten Cirebon, yang alhamdulillah dapat berkumpul bersama di tempat kediaman Bapak Dr. Haji Wahyani. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana bahwasanya pada siang hari ini, hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026, alhamdulillah kami semua dapat berkumpul bersama dalam rangka akan membuka kantor DPC KAI Kabupaten Cirebon yang sebentar lagi akan kita resmikan. Tepuk tangan. Salawat dan salam tak lupa kami sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya, pengikutnya. Mudah-mudahan kami semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah nampaknya masih semangat walaupun panas, ya, tapi kelihatannya masih semangat. Dalam kesempatan ini saya mengajak kilas balik tentang perjalanan Kongres Advokat Indonesia, bahwa Kongres Advokat Indonesia itu didirikan tanggal 30 Mei 2008 atas inisiatornya itu Bapak Profesor Dr. Haji Adnan Buyung Nasution dengan Bapak Haji Indra Sadnur Lubis. Kenapa Kongres Advokat itu didirikan? Untuk wadah para pejuang hukum dan pejuang keadilan. Jadi untuk mewadahi. Sifatnya organisasi ini berbadan hukum dan bersifat nasional. Kepengurusannya ada di mana-mana dan termasuk ada di luar negeri. Jadi Kongres Advokat Indonesia ini benar-benar kongres pejuang. Ya, itu nanti panjang ceritanya. Kemudian kita flashback tentang DPC, Dewan Pimpinan Cabang Kongres Indonesia Kabupaten Cirebon, pada tanggal 26 Desember 2013. Pada saat itu masa-masa transisi, ya, masa-masa transisi, masa-masa perjuangan, di mana teman-teman pada saat itu kalau bersidang itu mengeluh karena belum dibekali bas. Ya, berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Bandung atau Provinsi Jawa Barat. Pada saat itu sayalah sebagai inisiator yang mengumpulkan sewilayah 3 Cirebon pada saat itu di Hotel Patra Jasa. Sampai saya muter ke Hercules dengan ongkos sendiri, karena kebetulan sayalah yang banyak kenal dengan advokat-advokat yang ada di wilayah Cirebon. Alhamdulillah, alhasil berkat dukungan semua pihak, terutama rekan semua, akhirnya pada waktu itu kita berkumpul dan terbentuklah
kepengurusan DPC sewilayah 3 Cirebon di Hotel Patra Jasa. Akan tetapi pada saat itu saya didorong supaya jadi ketua DPC. Nah, pada saat itu saya tidak bersedia dan tidak siap. Akhirnya saya mendorong Kang Nunu. Pada waktu itu Kang Nunu menjadi ketua Bawaslu Kabupaten Cirebon. Saya dorong, kata beliau, "Lah saya kan orang baru, sudah maju," saya bilang. Alhamdulillah beliau pada saat itu menjadi ketua dan saya sebagai sekretarisnya. Dari segala kekurangan dan kelebihannya itu sudah melalui, artinya sudah berjalan kepengurusan DPC KAI Kabupaten Cirebon pada masa periode kepemimpinan Bapak Nunu Sobari SHMH. Kemudian berlanjut pada periode berikutnya. Pada saat itu karena masa berakhir kepengurusan pada saat Pak Nunu Sobari, akhirnya saya mencoba mendatangi semua teman-teman, menawarkan siapa yang bersedia untuk jadi ketua. Karena saya tidak punya ambisi dan tidak punya niat ingin jadi ketua. Pada saat itu dalam perjalanan tidak ada yang siap, akhirnya saya ambil alih dan berjalanlah proses Ustadz di Hotel Jamrut. Dan saya ketua, Pak Wawan SHMH sekretarisnya. Alhamdulillah sudah berjalan 5 tahun dari segala kekurangan dan kelebihannya. Kemudian berikutnya di 2024 ya. Nah, ini mengalami kekosongan karena masa baktinya selesai, dan pada waktu itu di Hotel Amida menyelenggarakan muscap DPC Kongres Advokat Indonesia Kabupaten Cirebon, dan terpilihlah ketuanya Bapak Dr. Haji Wamyani SHMH di depan, dan sekretarisnya Ibu Miranti. Ini sebenarnya latar belakangnya bidan. Kok bidan larinya ke hukum? Gimana ceritanya ini? Nah, ini beliau awalnya bidan, kemudian sarjana hukum, melompat lagi bukannya magister hukum, tapi magister kenotariatan. Jadi itulah mungkin coba-coba. Jadi mencoba profesi bidan seperti apa, mencoba profesi sebagai pengacara seperti apa, nah notarisnya ditinggal. Tapi alhamdulillah saya mengapresiasi, saya dalam hal ini berdiri di sini mewakili Ketua DPD KAI Provinsi Jawa Barat, karena saya juga sebagai penasehat KAI DPD Provinsi Jawa Barat. Beliau berhalangan sehingga diwakilkan oleh saya, yang kebetulan saya domisilinya di Cirebon. Nah, sejauh pengamatan kita dari DPD ini, saya mengapresiasi banyak hal yang sudah dilakukan. Muscap sukses. Kemudian yang lebih menggembirakan lagi itu dapat melaksanakan DKPA. Ya, DKPA pada waktu itu tahun 2004 di Hotel Bentani. 2024, ya 2024 betul, di Hotel Bentani. Alhamdulillah sukses. Dan kemudian masih banyak yang lainnya. Inilah bentuk kerja keras daripada pengurusan DPC KAI Cirebon yang dibawa komandoi oleh Pak Dr. Wamyani dan Ibu Miranti. Namun meskipun sudah berjuang semaksimal mungkin segala kekuatan jiwa dan raga, tapi yang namanya orang pasti
ada begini, ada begitu, dan seterusnya. Tetapi saran saya yang begini dan begitu itu biarkan saja. Kita tidak usah mengindahkan. Yang penting adalah fokus bagaimana organisasi ini bisa maju. Karena Kongres Advokat Indonesia DPCKI Kabupaten Cirebon ini bisa maju, itu harus didukung oleh semua anggota yang ada di Kabupaten Cirebon. Tanpa ada dukungan dari semuanya, tidak akan bisa maju. Oleh karena itu kewajiban kita semua. Jadi kita jangan belajar menyalahkan, tapi kita belajar mencintai tadi apa yang disampaikan oleh sambutan yang kedua Pak Aliuddin tadi sudah menyinggung. Kalau kita ini benar-benar mencintai organisasi, paling tidak bisa berbuat untuk organisasi, bukan mencela. Kalau kita melihat dari visi filosofi Presiden John F. Kennedy, apa kata Presiden John F. Kennedy? Jangan engkau tanya apa yang negara sudah berikan kepada kita, tapi tanyalah apa yang sudah kita berikan kepada keluarga, lingkungan, bangsa, dan agama. Begitu juga kita dalam hal berorganisasi. Kalau kita mencintai organisasi, otomatis kita berjuang bersama-sama agar bagaimana organisasi ini bisa maju, bisa lebih baik. Adapun ada hal kekurangan itu pasti, tetapi kelebihan banyak, ragamnya banyak, otaknya beda-beda. Jadi pasti ada sebuah perbedaan. Tapi perbedaan itu disikapi dengan bijak. Itu yang bagus. Nah, dikala kita mengkritisi sebuah organisasi harus dengan konstruktif, bukan dengan nyinyir. Nah, kalau dengan nyinyir itu tidak bagus, Boleh kita mengkritisi, tapi berilah masukan. Syukur-syukur, ayo kantornya di Sumber, hebatnya. Nah, itu maksud saya gitu. Jadi kita jangan pandai ngomong tapi tidak pandai berbuat. Nah, itulah yang kita harapkan agar mencintai organisasi ini dengan baik. Organisasi apapun, tapi kalau kita otaknya dan hatinya beda, tetap apa yang tadi sampaikan itu hasut. Nah, kalau sudah hasut itu di hatinya hasut itu penyakit hati. Dan walaupun itu baik, pasti dinilai nilainya itu jelek semua. Padahal kalau kita melihat pada diri, pandai melihat diri kita, belum tentu orang yang dijelekkan itu lebih jelek ketimbang yang menjelekkan. Jadi itu. Kemudian saya pesan, ada hadis Nabi, wa ta'awanu, bukan dari Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah bertolong-menolong dalam hal kejahatan, permusuhan, tapi tolong-menolonglah dalam hal kebaikan dan takwa. Itu yang diharapkan oleh Al-Quran. Jadi kita ini, ayolah kita saling melengkapi, saling melengkapi, saling membangun. Itu yang kita harapkan. Jangan pandai kita mencela, tapi kita tidak bisa berbuat untuk organisasi. Itu namanya orang apa? Nah, itu kan, itu nggak baik. Itu saya harapkan tidak seperti itu. Kemudian sebelum saya nyatakan
kantor ini dibuka, ayo kita sama-sama membaca Al-Fatihah, karena banyak rekan-rekan kita yang sudah mendahului kita, rekan-rekan advokat. Ada di Indramayu Pak Haji Oto, Pak Haji Dadang, kemudian juga yang di rekan kita di Kabupaten Pak Rajalil, dan kemudian Pak Sutoni. Sutoni itu pada saat pencalonan Pak Nono, beliau kompak kabeh lah, benar-benar ikhlas membantu untuk mewujudkan agar kepengurusan DPC KI Kabupaten Cirebon benar-benar terwujud gitu ikhlas. Biniatul qabul wa tamami kulli sur wa maqbul wa sholih islamil dhahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah wa ila hadratin nabil karim bil khuluqi wal khuluqil adim Tuhan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam roja syabatu syaulillahi lahu wa lahunal fatihah. Alhamdulillah syukur iya, terima kasih. Mudah-mudahan bacaan Fatihah tadi sampai kepada almarhum teman-teman kita yang sudah mendahului. Saya pesan sekali lagi kepada teman-teman advokat, mulai hari ini marilah kita sama-sama bergandeng tangan, hilangkan perbedaan, carilah persamaan. Setuju? Kalau kita mencari perbedaan tidak ada ujungnya. Ujungnya adalah setan. Tapi kalau kita mencari kebaikan, itu pasti ujungnya surga. Jadi ayo kita sama-sama mencari persamaan, jangan cari perbedaan supaya indah. Kalau bahasa di TNI-nya tuh bersatu, iya jamek itu indah. Ya itu.